Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara Kabupaten Subang bersama Danis, Bro Harun, Bro Hendra, dan Bro Randi. Dalam kesempatan podcast kali ini, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Ini sibuknya udah, seperti gimana kan sibuknya. Beliau adalah sebagai Ketua Panitia Daerah Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 Jawa Barat, dan Subang sendiri sebagai tuan rumah. Ini dia narasumber kita, Pak. Siap, Pak Danis. Assalamualaikum. Asep Damang. Alhamdulillah, Pak Danis. Aduh, sibuknya luar biasa nih. Sebagai Ketua Panitia Daerah. Nah, saya nyebutnya gimana? Apa Pak Sekda, apa Pak Ketua? Boleh. Saya panggil Pak Ketua Penyelenggara Daerah. Nah, Pak, saya mau tanya, Subang di bulan November tahun 2022 ini, waktu yang sedikit mepet, dan sebelumnya ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi ke-14. Menurut Bapak seperti apa nih? Baik. Ketika mendapatkan amanah ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Porprov. Baik, Pak Danis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Danis yang warahmatullahi saya hormati, bahwa Kabupaten Subang untuk 2002 ini mendapat kepercayaan sekaligus tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-22 ini. 14 ya. Tentu ke-14 ini, Iya, tahun ke-14 2022 ini. Tentu yang pertama kita bersyukur nih. Karena tidak semua daerah mendapatkan kepercayaan. Nah, itu yang dia. pertama. Dan yang kedua, sebagai bentuk kita membangun sejarah. Nah, Ya. Ini benar. dibicarakan oleh anak cucu kita. Betul. Dari aspek sukses dan tidak sukses. Ya, betul. Dan sebaliknya, apabila tidak sukses juga jadi pembicaraan anak cucu kita. Ya. Penyelenggaraan Pekan Olahraga ke-14 sukses di Kabupaten Subang ini akan menjadi pembicaraan berbagai generasi. Nah, tapi betul. Sebaliknya, ya, akan menjadi pembicaraan juga apabila tidak sukses. Nah, itu yang benar. dijabarkan bukti tanggung jawab yang harus kita komitkan bersama untuk menyelesaikan tersebut. Oleh sebab itu, persiapan yang harus matang kita persiapkan dari berbagai aspek. Untuk persiapan raihan atau prestasi udah kami percayakan dan percaya temuh kepada Ketua Umum KONI beserta jajarannya. Yang kita fokus untuk pemerintah daerah adalah berkaitan dengan panitia penyelenggara daerah yang kebetulan diamanatkan oleh pada kami. Betul. Nah, itu yang kita persiapkan karena fokusnya ke dalam penyelenggaraan, bukan pengiriman. Kita juga dibatasi dengan penyelenggaraan. Tentu aspek-aspek yang harus kita persiapkan. Pertama, bagaimana atlet bisa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan atau perlombaan-perlombaan. Itu yang harus kita persiapkan. Nyaman dari lingkungan, nyaman dari alat-alat, nyaman dari venue. Itu yang harus kita persiapkan. Yang kedua, harus ada dampak. Betul. Harus dibedakan antara dampak sebagai tuan rumah, tentang dampak positif. Betul. Dan menjadi tidak tuan rumah. Benar. Kita tentu yang dampak kita ambil adalah dampak positifnya. Kita udah terukur bahwa dampak dari tuan rumah itu yang pasti ada dampak ekonomi. Iya, benar. Target kita kan ada 4 sukses. Benar. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi yang kita serahkan kepada KONI, sukses administrasi, dan sukses ekonomi. Benar. Benar. Sebagian turah tidak ada dampak ekonomi. Benar. Kalau dampak ekonomi kan akan berdampak pula kepada ikutan-ikutannya. Benar. Termasuk tidak menutup kemungkinan dampak ekonomi juga akan mempengaruhi kepada penanganan dampak COVID yang selama ini terputus atau ada istilah tidak bekerja karena dampak COVID, tapi dengan adanya kegiatan ini menjadi ada kegiatan. Minimal bisa menciptakan ekonomi baru di tempat-tempat kegiatan. Betul. Kan akan tumbuh ya ekonomi banyak itu ya. Ikutan-ikutan UKM seperti ya Pak Sekda. Salah satunya dalam bentuk UKM itu. Gitu Pak Danis. Iya. Jadi ini luar biasa apa yang dikatakan Pak Sekda. Mungkin saya ingat apa yang diuraikan oleh Pak Ketua Umum KONI waktu di rapat
akhir tahun di Hotel Fafe itu. Ya. Dia juga menyebutkan dampak positif manakala kita sebagai tuan rumah ini akan menjadi pemicu perputaran ekonomi yang sangat luar biasa karena akan datang ke Kabupaten Subang itu ribuan orang, baik atlet, kontingen, pesiap, pelatih, dan ini pasti ramai ya. Nah, ditambah Pak Sekda diperkuat oleh Pak Sekda bahwa dampak ekonomi ini sangat berpengaruh juga kan untuk penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Nah, saya tanya kembali nih Pak Sekda. Nah, terkait dengan tugas utama daripada panitia daerah itu kan tugas utamanya sukses. Tadi yang diuraikan, jadi ditambah 4. Nah, ini seperti apa aja sih yang Pak Sekda sudah lakukan terkait mengenai rapat teknis seumpamanya dengan apa unsur-unsur atau elemen yang terkait seperti apa Pak Sekda yang sudah dilakukan? Pertama kita membangun pemahaman yang sama. Baik itu pemahaman di internal pemerintah, pemahaman di masyarakat secara umum, berarti masyarakat umum kan baik swasta. Intinya dengan pemahaman yang sama, ya, insya Allah menjadi tanggung jawab bersama dan timbul rasa memiliki. Ya, oleh sebab itu tentu yang awal kita lakukan sosialisasi kepada semua unsur. Sehingga dengan sosialisasi mereka tahu paham. Menjadi tuan rumah baik itu seperti apa. Dengan paham berarti timbul rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan tanggung jawab itulah menjadi energi kita, sinergi kita bahkan. Tetap kita menggunakan istilah rumus pentahelik, pentahelik supaya semua bisa dilibatkan. Ya, dengan pemahaman bersama, tahapan-tahapan berikutnya dengan sendirinya akan menyesuaikan, sehingga tanggung jawab masing-masing sebagai masyarakat punya tanggung jawab minimal. Oh, akan ada kedatangan tamu, minimal bisa mengikut berkontribusi dalam kebersihan lingkungan. Seperti itulah. Nah, dari dinas instansi kita punya kegiatan sifatnya mendukung, sehingga mereka memprioritaskan kepada yang sifatnya mendukung kepada dan swasta juga mungkin ya. Dilibatkan ya? Dilibatkan juga. Intinya semua yang terlibat di Kabupaten Subang ini ya, istilah kita pentahelik ya, akan diikutsertakan. Baik Pak Sekda. Jadi kan Pak Sekda ditunjuk juga sebagai ketua penyelenggara daerah. Ini kan bebannya berat juga ya. Tadi kan sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, juga sukses ekonomi. Nah, di sini kan ada sebuah dilematis seperti mata koin. Nah, satu dibalik bisa diomongin positif, satu lagi bisa diomongin negatif. Nah, ini kan tugas panitia daerah nggak gampang nih. Nah, harus bisa memberikan suatu kesan yang baik terhadap tamu-tamu kabupaten kota yang akan datang se-Jawa Barat di Kabupaten Subang. Nah, ini menurut Pak Sekda sendiri apa sih yang sudah Pak Sekda lakukan melalui rapat teknis atau koordinasi dengan suksesnya penyelenggaraan tersebut? Sederhana sebetulnya Pak Danis, bahwa kita hidup di alam Sunda. Tentu prinsip Somoyah Kasemah yang kita jabarkan dalam bentuk filosofi pelaksanaan Somoyah Kasemah, betul. Baik tamu itu sifatnya atlet maupun tamu yang sifatnya pengunjung ya dari daerah lain. Terus kalau saya mau tanya lagi, kalau koordinasi dengan pihak KONI sendiri seperti apa? Alhamdulillah ya, koordinasi dengan KONI sendiri berjalan dengan lancar, bahkan bisa saling mengisi dan saling mengingatkan. Salah satu buktinya pelaksanaan rapat barusan itu bagian dari bentuk koordinasi dan sinergitas antara KONI. Prinsipnya tidak menyerahkan tanggung jawab masing-masing. Disitulah kita terbangun komunikasi, sehingga salah satu contoh barusan rapat, meskipun bobotnya ada di tugas di panitia daerah, tapi KONI mengingatkan. Dan sebaliknya apabila di KONI juga yang perlu diinformasikan, kami juga diinformasikan kepada KONI, sehingga timbullah sinergitas untuk pencapaian tujuan itu. Ya, artinya pemerintah daerah melalui panitia daerah artinya siap untuk membantu mensukseskan perhelatan akbar Porprov ini ya, Pak Sekda ya. Nah, ini terkait dengan otomatis kan KONI Kabupaten Subang juga tak henti-hentinya atau tidak boleh luput dari perhatian pemerintah khususnya terkait anggaran yang akan dibutuhkan oleh KONI karena sebagai tuan rumah juga sebagai peserta kontingen yang akan diberangkatkan. Jadi tuan rumah juga memberangkatkan kontingen juga. Nah, ini pandangan
Pak Sekda selaku Ketua Panitia Daerah seperti apa dalam hal ini? Prinsipnya terhadap kebijakan anggaran itu bagian dari konsekuensi. Iya. Ya. Kata mendukung itu adalah sebuah kata-kata. Tapi mendukung dalam anti konkret adalah salah satu bentuk kebijakan anggaran. Nah, itu dia. Itulah sehingga kami memilah beberapa mata anggaran, mana anggaran yang harus disalurkan atau digunakan oleh KONI dengan target prestasi. Ya, Nah, itu. sisi lain tadi mata uang, penelitian daerah juga Ya. memerlukan untuk persiapan tersebut, dan insya Allah efisiensi yang akan kita gunakan sehingga kedua-duanya bisa berjalan. Nah, untuk terakhir harapan apa sih Pak Sekda selaku Ketua Panitia Daerah terkait dengan SK kontingen? Ya. Nah, ini kan apakah udah di SK-kan atau belum sih, Pak? Ya, baik. SK kontingen bagian dari pembilahan tugas. SK kontingen yang kedua memastikan bahwa kontingen kita sudah terbentuk. Dengan terbentuk kan otomatis ada tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas kompeten tersebut. Nah, itu. Baik itu kontingen untuk yang di internal kabupaten maupun kontingen yang dikirimkan ke luar kabupaten, sehingga disitulah muncul pembagian tugas, sehingga kita bisa fokus mana sifatnya mengirimkan, mana sifatnya merihan prestasi. Nah, itu dia, benar-benar. Jadi salah itu secepatnya akan intinya, kita nah itu intinya semua, was-was nih SK kontingennya belum ditandatangan. Mungkin secepatnya bisa ya. Redaksional udah kita terbentuk, kita tinggal menentukan personil yang ada di kontingen cocoknya di mana. Setelah beres tanda tangan oleh Bupati. Oke, seperti itu. Siap. Baik, untuk terakhir harapan. Nah, tadi kan ada suksesi penyelenggaraan, harapannya seperti apa? Sukses prestasi juga harapannya seperti apa? Sukses administrasi harapannya seperti apa? Dan sukses ekonomi harapannya seperti apa menurut Pak Sekda? Oke. Baik, terima kasih. Kalau harapan kita bangun sejarah yang manis untuk generasi kita. Tentu dijabarkan dengan kalau sifatnya lebih terukur, raihan prestasi, raihan medali harus loncat dari raihan penjagaan sebelumnya. Jadi harapannya berapa besar nih kita? Bahkan 5 besar? lebih konkretnya 5 besar. Wow, 5 besar. Pak Sekda berharap itu 5 besar. harapan. Target prestasi. Harapan kedua dari aspek administrasi, itu udah konsekuensi bahwa kegiatan itu menggunakan anggaran. Betul. Menggunakan anggaran bagian dari yang perlu kita perhatikan secara administrasi. Iya, betul. Dalam arti kita udah berbuat, berprestasi, jangan sampai diakhiri oleh hal yang sifatnya dampak dari administrasi. Betul. Oleh sebab itu tingkat ketelitian, tingkat kehati-hatian dalam menggunakan anggaran dalam bentuk peng-SPJ-an itu harus kita lakukan secara setertib mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Harapannya lain tentu tadi udah jelas ekonomi bahwa bakal terjadi perputaran uang di Kabupaten yang tinggi. Dengan perputaran uang di Kabupaten Subang ini tentunya yang merasakan juga adalah masyarakat Kabupaten Subang. Betul. Itu mungkin Pak Denis yang siap. sampaikan. Terima kasih Pak Sekda. Dan saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Subang, mohon supportnya dalam bentuk apapun, support untuk doa, support untuk menciptakan lingkungan. Dalam arti lingkungan itu minimal semua ada yang berbuat. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Sekda selaku Ketua Penyelenggara Daerah atas studi berbincang-bincang di podcast Kurni Jawara. Kami ucapkan terima kasih dan kami menaruh hormat. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Sekda sebagai Ketua Panitia dapat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sama-sama Pak Anies. Salam olahraga. Sukses. Demikian dimanapun Anda berada, bersama Pak Sekda barusan berbincang-bincang terkait tentang persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 tahun 2022 di Kabupaten Subang. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Pak Ketua bisa terlaksana. Sukses administrasi, sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan beliau dapat terkabul dan terlaksana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.